Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indayana Putri Manafe SPDKOM selaku guru mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Yulisa Hildegardi Soi, siswa kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri Raihat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal Session Indication Protocol atau SIP. Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlah darinya dan mulai lagi. Artinya, tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya. Topik utama dalam presentasi ini yaitu apa itu SIP, fungsi SIP, arsitektur SIP, komponen SIP user agent, komponen SIP proxy server, komponen SIP register server, SIP request dan respon. Seperti yang kita ketahui, Session Indication Protocol merupakan protokol persinyalan pada lapisan aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu pengguna atau lebih. Fungsi Session Indication Protocol. Yang pertama, Call Indication. Call Indication berfungsi untuk membangun sebuah sesi komunikasi dan mengundang user lain untuk bergabung di dalam sesi komunikasi. Yang kedua, Call Modification. Call Modification berfungsi untuk memodifikasi sesi komunikasi. Yang ketiga, Call Termination berfungsi untuk menutup sesi komunikasi. Yang keempat, Presensi berfungsi untuk mengumumkan status user online atau offline. Arsitektur SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan servers. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client atau UAC yang membangkitkan request dan user agent server atau UAS yang merespon request. Komponen SIP user agent yaitu pertama, komponen SIP yang memulai, menerima, dan menutup sesi komunikasi. Yang kedua, komponen user agent terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama, user agent client atau UAC, komponen yang memulai sesi komunikasi. Yang kedua, user agent server atau UAS, komponen yang menerima atau menanggapi sesi komunikasi. Yang ketiga, baik UAC atau UAS dapat menutup sesi komunikasi. Yang keempat, user agent dapat berupa software atau softphone ataupun hardware atau hardphone. Contoh beberapa softphone. Yang pertama, Kphone. Yang kedua, Limphone. Yang ketiga, SJphone. Yang keempat, Windows Messenger. Yang kelima, Edenfish. Contoh jenis-jenis hardphone. Yang pertama, ATA Analog Telepon Adaptor. Yang kedua, IP phone atau Ethernet phone. Yang ketiga, USB phone. Komponen SIP proxy server. Yang pertama, komponen penengah atau user agent bertindak sebagai server dan klien yang menerima request message dari user agent dan menyampaikan pada user agent lainnya. Yang kedua, request dapat dilayani sendiri atau disampaikan atau forward pada proxy lain atau server lain. Yang ketiga, menerjemahkan dan atau menulis ulang request message sebelum menyelesaikan pada user agent tujuan atau proxy lain. Yang keempat,
Proxy server menyampaikan status sesi komunikasi antar UAC dan UAS. Komponen SIP Registrar Server. Yang pertama, komponen yang menerima request message register. Yang kedua, registrar dapat menambah fungsi autentikasi user untuk validasi. Yang ketiga, registrar menyimpan database user untuk autentikasi dan lokasi sebenarnya atau berupa IP dan port agar user yang terdaftar dapat dihubungi oleh komponen SIP lainnya. Berfungsi sebagai location server juga. Yang keempat, komponen ini bisa disandingkan dengan proxy server. SIP request dan respon. Yang pertama, SIP request dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Invite, mengundang user lain untuk bergabung di dalam sesi komunikasi. Yang kedua, acknowledgement, konfirmasi bahwa user agent telah menerima pesan terakhir dari serangkaian invite. Yang ketiga, buy atau BYE digunakan untuk terminasi sesi. Yang keempat, cancel digunakan untuk membatalkan invite. Yang kelima, register digunakan untuk registrasi di registrar server. Yang keenam, option digunakan untuk meminta informasi tentang kemampuan server. Yang ketujuh, info digunakan untuk menambah pesan informasi lainnya seperti informasi online, DTMF.